salam kasih, salam pengagungan, salam kasih, salam. Toke langsung menyaut lagi. Toke langsung konfirmasi, betul itu. Betul. Jadi bukan cicak lagi yang konfirmasi, karena suara cicak tidak kedengaran. Langsung Toke sekarang jaga konfirmasi. Ya, kalau mempelai ngomong, Toke itu menyaut, iya betul apa yang dikatakan hambaku ini. Ya, binatang saja menyaut Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengerti suara Toke. Mempelai bisa mengerti suara Toke. Haleluya. Itu bukan hikmat roh dunia, itu hikmat dari atas ya. Toke juga ditahu DP bahasa. Kalau kita memiliki roh hikmat dari Tuhan, alam semesta ini, Bapak Ibu, kita akan tahu suara-suara binatang ya Bapak Ibu. Salam bos pemilik alam semesta. Haleluya. Itu bos besar Bapak Ibu, cuma menyamar saja. Jadi kepada beliau ya mempelai peringatkan lagi sekali lagi, dari tata cara bicara kita ya manusia tanah, hormati, lihat posisi siapa di alam roh, kita ini siapa. Jangan Bapak Ibu main sambarang gara-gara dilihat Pak Eman manusia biasa. Bapak Ibu so lihat manusia kong di live di mana tiada DP sopan santun, tidak ada DP etika. Jadi yang marah bukan Bapak Yahweh, tapi malaikat Tuhan yang marah kon DP jewer Bapak Ibu. Ngana ini manusia tanah, tidak tahu diri memang ngana. Ya, itu ada attitude dan etika Bapak Ibu ya. Jadi di live ya, kalau Bapak Ibu bicara, tahu diri, harus tahu diri. Ya, Bapak Ibu dirinya siapa? Manusia tanah, ciptaan Tuhan Bapak Yahweh. Ini roh Bapak Ibu, roh yang bicara pakai casing beliau. Ya, jangan di live di mana segala macam dibilang. Jadi Bapak Yahweh itu sangat rendah hati. Nanti DP malaikat yang bergerak pergi gosok Bapak Ibu, ini manusia tak tahu diri ini, dipukul, bukan pengkor-pengkor, datang ke dunia so sakit sini sakit ini, itu habis dipukul juga Bapak. Supaya apa? Manusia ini tahu diri secara attitude, tahu attitude, etika, etika hidup, attitude, ya tahu. Nah kita ini rohnya siapa? Berdiam di sini siapa? Kita ini manusia tanah yang berdosa, mohon belas kasihan Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Ya, rohnya Tuhan Yesus Kristus yang mencintai. Ya, Bapak Ibu walaupun dia masih muda berumur 33 tahun, ya tahu diri juga Bapak Ibu. Ya, walaupun orangnya humoris, penuh cinta kasih, ya. Karena apa? Roh itu kan tahu Bapak Ibu, manusia tanah ini kan dalam keadaan ketakutan, khawatir, galau, gegana, segala macam dirasakan ya, menghadapi dunia ini yang tidak menentu dengan kabar gempar-gemparnya dunia, dengan kabar di sana sini bencana alam, kan so kacau semua ini manusia pe logika Bapak Ibu. Ya, mempelai so kasih ingat kan tergenang itu kan dari 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, beli salib apa semua itu dipersiapkan memang Bapak Ibu. Salib kutu air, salib gatal-gatal, gatal di kaki, gatal di tangan, digosok salib, gatal yang ditampas itu lagi jangan, itu dosa ya. Mendekatkan diri sama Tuhan saja ya, supaya tidak terjerumus di dalam dosa gatal-gatal. Haleluya. Jaga kekudusan hidup. Itu dosa gatal-gatal bahaya Bapak Ibu. Bukan cuma gatal air, gatal tangan akibat lumpur, akibat air kecoklatan, air banjir bandang kan. Semua itu kan sudah dibuka mata-mata air itu kan, mempelai sudah lihat kan. Mata-mata air itu sudah dibuka oleh malaikat Tuhan. Ya, jadi gatal-gatal tuh semua suka gatal-gatal, jangan lagi gatal di tanpa yang satu itu. Bikin dosa, akhirnya tidak ada jubah kekudusan kebenaran hidup, tidak ada, bahaya kan? Bahaya Bapak Ibu. Itu sangat diperlukan di alam roh. Jubah kekudusan dan kebenaran hidup. Bapak Ibu datang kepada Tuhan, firman Tuhan itu yang menguduskan,
menyucikan Bapak Ibu dari segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan yang hidup, datanglah kepadanya ya. Nah itu cahaya, itu mempelai tadi cahaya firman. Firman itu menyatu di dalam tubuh mempelai Tuhan, jadilah seperti ini. Tangan biasa Bapak Ibu, mempelai ya, tapi di tangan ini penuh kasih, penuh cinta, ada kuasa Tuhan Bapa Yahweh. Haleluya. Buaya dan ular akan keluar pas banjir. Haleluya. Ya ini Bapak Ibu, mempelai itu bukan mau bilang apa ya, mau dunia kayak mau bilang mempelai ini apa, mempelai ini apa, tapi mempelai itu sangat mencintai roh Tuhan Yesus Kristus, roh Bapa Yahweh, roh kebenaran, semuanya mempelai sangat mencintainya. Walaupun dunia mau bilang apa sama mempelai ya terserah ya. Mereka juga mau menekan mempelai ya, jangan akui kalau Aditya Nugrahanto itu sebagai roh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak kamu saya usir dari rumah ini. Mempelai bilang, oh mempelai tidak keluar, bukan konyol-konyol Bapak Ibu. Mempelai yang sudah kasih surat damai Bapak Ibu. Ditekan seperti itu Bapak Ibu, dan ular-ular ini bersatu roh mereka ini. Ahli-ahli kitab usir dia dari rumahnya. Ya jangan biarkan dia ada di rumah itu, rumah ini maksudnya. Lah ini Bapak Ibu, saya bilang saya datang ini, saya cuma lihat anak-anakku, saya cinta, kasih mereka anak-anakku, kasihan mereka. Tidak ada yang masa-masa cuma makan-makan super mie, kasihan. Jadi seperti itu saya bilang, jangan tekan saya dengan hal tersebut. Kalau kalian mau menekan saya dengan hal tersebut, kasih saya surat damai. Saya ingin pisah secara baik-baik, jangan saya diusir terus. Dari 3 tahun lalu saya ini diusir Bapak Ibu, statusnya diusir ya. Terus muncul saya melarikan diri dengan seorang pemuda bernama Pak Aditya Nugrahanto. Dia membantu saya Bapak Ibu. Saya peroh ini Bapak Ibu, sebentar minta tolong. Gara-gara ada proses pembunuhan terjadi pada diri saya 2 kali Bapak Ibu. Di motor gagal, di mobil lagi dicoba untuk dibunuh saya. Itu roh saya yang berteriak, tolong saya Tuhan Yesus, tolong saya ini apa salah saya mau dimatikan, diusir. Dan saya dikatakan siapa yang keluar dari rumah ini, saya atau kamu, di jam 1 malam Bapak Ibu. Ya sudah kalai, jam 1 sampai jam 2 malam itu Bapak Ibu. Oh haleluya. Habis mempelai pelayanan live, konseling orang, sementara konseling orang itu Bapak Ibu sudah ditarik mempelai pe handphone, langsung dia marah-marah di situ. Ini kan kemasukan roh 66, karena roh 66 Bapak Ibu pakai wadah. Begitu ceritanya asal muasalnya. Jadi saya ini mengalah, saya bilang lebih baik saya yang keluar rumah ya. Saya yang keluar rumah, jangan kamu dengan anak-anak. Dia bawa anak-anak di jam 1, jam 2 malam. Kamu atau saya yang keluar. Haleluya. Terus cerita yang muncul di dunia nyata seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat. Makan fitnaan saya. Dan makanya itu Bapak Ibu, bersyukurlah 1000 kali suami saya ini sadar. Dan mau bertobat. Dia bilang saya mau bertobat dari kejahatan saya, dosa-dosa saya. Karena mungkin juga dia tidak sadar pakai setan terus tuh tubuhnya. Haleluya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Saya